Pada beberapa topik yang pernah saya angkat mengenai harta bersama dan perceraian, terkadang muncul pertanyaan dari audiens, apakah dalam pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri ada harta bersama atau harta gonogini apabila terjadi perceraian? Pertanyaan ini sebenarnya wajar karena dalam agama Islam atau Muslim dikenal adanya pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri. Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, silakan di-subscribe, lalu di-like dan share, atau di komen apabila ada pertanyaan agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Terkait pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri, perlu saya tegaskan, walaupun agama Islam atau Muslim mengenal istilah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri, tapi hukum kita sendiri itu tidak mengenal istilah pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri, baik berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam, sama-sama mewajibkan pernikahan atau perkawinan harus dicatatkan di lembaga pencatatan pernikahan atau perkawinan. Buat pernikahan atau perkawinan teman-teman yang beragama Islam atau Muslim, maka perkawinannya harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Sedangkan buat teman-teman yang beragama non-Muslim atau non-Islam, harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Artinya, boleh menikah secara siri buat yang beragama Islam atau Muslim, tetapi agar pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut itu kemudian diakui berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam negara kita, maka perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut tetap harus didaftarkan kepada kantor urusan agama atau KUA. Kalau tidak didaftarkan, maka pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut itu tidak diakui secara hukum negara. Kembali ke pertanyaan awal, apakah dalam pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri ada harta bersama atau harta gonogini apabila terjadi perceraian? Sebagaimana telah saya sampaikan dalam beberapa video sebelumnya dan hal-hal yang telah saya sampaikan tadi, karena hukum kita itu hanya mengakui pernikahan atau perkawinan yang dicatatkan ke kantor urusan agama atau KUA atau kantor catatan sipil, maka selama pernikahan atau perkawinan teman-teman itu hanya dilakukan secara siri, artinya tidak dilakukan pencatatan baik di kantor urusan agama, khusus agama Islam atau agama Muslim, maka di sini tidak ada pembagian harta bersama atau harta gonogini apabila terjadi perceraian dalam pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri. Kenapa saya sebut di sini hanya dicatatkan di kantor urusan agama? Karena pernikahan atau perkawinan tersebut hanya diakui di agama Islam atau Muslim. Kecuali kemudian pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut kemudian dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Itu pun yang termasuk harta bersama atau harta gonogini adalah harta yang diperoleh selama masa pernikahan atau perkawinan setelah dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum dilakukan pencatatan di kantor urusan agama atau KUA bukan merupakan harta bersama atau harta gonogini. Artinya, harta yang diperoleh pada masa pernikahan atau perkawinan yang dilakukan secara siri tersebut itu dianggap sebagai harta bawaan masing-masing. Jadi di sini harta bawaan suami adalah harta suami, sedangkan harta bawaan istri itu tetap menjadi harta dari istri. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pernikahan atau perkawinan yang sudah dicatatkan tersebut itu tidak ada perjanjian pemisahan harta atau perjanjian perkawinan. Jadi, buat teman-teman, pikir ulang kalau diajak hanya untuk melakukan pernikahan
atau dinikahi atau dikawini secara siri. Selain bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian, apalagi pernikahan atau perkawinannya tersebut itu dilakukan tanpa persetujuan dari istri yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan maupun kompilasi hukum Islam. Buat yang sudah menikah atau kawin secara siri, segera catatkan perkawinan atau pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut kepada kantor urusan agama atau KUA agar hak-hak Anda sebagai istri atau suami sah dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kecuali memang Anda tahu kalau suami atau istri yang menikahi atau mengawini Anda secara siri tersebut tidak mungkin atau tidak mau menikahi atau mengawini Anda secara sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Alasannya bisa karena pasangan Anda atau pasangan teman-teman tersebut tidak mau menikah atau kawin secara sah, atau pasangan Anda itu sebenarnya sudah menikah atau kawin secara sah dengan orang lain, dan Anda atau teman-teman tersebut itu dinikahi secara siri tanpa persetujuan pasangan yang sah. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.